Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram wat tawli wal in'am wal izzati allati la turam wal jiwari alladhi la yudam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Ar-Rahmatul Muhdah Wan-Ni'matul Musdah Wasirajum Munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi fi kulli waqtin فَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, hari ini adalah pertemuan dua hari raya kita umat Islam. Tadi pagi kita sudah menunaikan Aidil Adha. Umat Islam di seluruh dunia bergembira walaupun dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Ibadah kita terganggu, salat kita tidak seperti yang biasanya. Bahkan jemaah haji tahun ini hanya 10.000 orang seluruhnya dari seluruh negeri Islam. Tahun kemarin 2,5 juta. Banyak juga ekonomi kita yang terganggu, terdampak kerana wabah ini. Ada juga yang sakit, ada yang terpaksa dikarantina, bahkan ada yang sudah mendahului kita. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, ini tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita jauh lebih banyak daripada itu. Perubahan kaifiat dari salat itu masalah yang tidak terlalu besar. Tertunda pergi naik haji juga tidak terlalu besar. Ekonomi yang terganggu bahkan sakit sampai kepada kematian pun, kalau kita hitung-hitung dibandingkan dengan nikmat Allah yang kita terima, itu pun juga tidak ada bandingnya. Dahulu Nabi kita pernah direndahkan oleh bangsa Arab kerana Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai keturunan laki-laki. Dikatakanlah al-abtar, orang yang punah, yang putus, harta pun juga tidak banyak, sehingga orang mengatakan biarkan sajalah, nanti dia akan habis sendiri. Maka tentu saja Nabi kita merasa sedih juga. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kautsar menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wahai Muhammad, sungguh kami telah memberi kepada engkau Al-Kautsar, kebaikan, nikmat yang tidak putus-putus. Sebagian ahli tafsir mengatakan Al-Kautsar itu surga, nanti sungai di surga. Tapi bisa kita fahami semuanya, baik itu nikmat di dunia ini ataupun nikmat nanti di surga. Itu Al-Kautsar yang telah diberikan oleh Allah pada Nabi Muhammad dahulu. Maka fasalli li rabbika wanhar, kata Allah, maka hendaklah engkau salat dan berkurban lillah, li rabbika, bukan hanya perintah salat dan berkorban, tapi adalah memurnikan, membersihkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala
dalam diri, dalam niat kita, dalam ibadah kita, dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, menjauhkan unsur-unsur syirik. Allah mengatakan, bukankah kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak? Apa nikmat yang besar itu? Nikmat iman pada Allah Subhanahu wa taala, hidayah. Inilah yang paling besar ketika kita terhubung dengan Zat Al-Mawjudul Ghaniyul Kabir, terhubung dengan Allah yang maha besar, yang maha kaya, yang maha segala-galanya itu. Sehingga orang Arab mengatakan, madza faqida man wajadallah. Kalau sudah menemukan Allah ini, apa lagi yang tidak ada? Apa lagi yang tidak ada kalau sudah ada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman yang akan membawa kebahagiaan kita dunia akhirat. Alhamdulillah sampai sekarang kita menikmatinya. Kepada Nabi Muhammad dikatakan, bukankah orang semakin banyak yang bersalawat kepadamu, semakin banyak orang yang masuk Islam, maka kebaikannya itu akan mengalir juga kepadamu, wahai Muhammad. Karena dengan tarbiyah, dengan pendidikan, dengan keteladanan dari Rasulullah SAW, mereka mendapatkan hidayah dan berbuat baik. Ini adalah nikmat, ini adalah kekayaan sesuai dengan ukuran Allah Subhanahu wa taala. Miqyasus sama, ukuran dari langit. Kalau di bumi memang orang menghitungnya secara materi. Orang Arab dulu mengatakan, ana aktsaru minka malau wa walada, harta dan keturunan yang menjadi ukuran. Tapi bagi Allah tidak. Nikmat itu adalah nikmat yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang harus kita rasakan. Rasa ini juga yang harus kita jaga. Alhamdulillah umat ini diberi nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandemi sekarang jangan kita pahami bahwa Allah tidak lagi sayang kepada kita. Itu masalah kecil. Maka kalau kita bisa menjaga nikmat Allah, iman, Islam, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupi, menyempurnakan agamanya, akan menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Tanggal 24 kemarin kita mendapatkan berita gembira. Walaupun umat Islam pernah lalai sedikit, tapi kemarin Hagia Sophia di Istanbul itu kembali menjadi masjid. Kita gembira semuanya. Ini insyaAllah merupakan kebangkitan kembali umat Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah mengarahkan kita kepada fasalli li rabbika wanhar. Sebagai rasa syukur nikmat kita, ada dua yang diajarkan oleh Allah dalam surat ini. Pertama salat, yang kedua berkorban. Tapi bukan hanya salat dan berkorban saja asal dilaksanakan, akan tetapi adalah salat dan berkorban lillahi ta'ala, benar-benar mengharapkan ridha Allah. Pertama salat ini yang utama sekali. Ini ukuran tegaknya agama di satu pribadi, di rumah tangga atau di satu negeri. Kalau salat itu ada, agama berarti ada. Kalau masjid di satu negeri itu ramai, maka agama di situ insya-Allah itu tegak. Ini juga yang dulu didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram liqimus shalah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, aku meninggalkan sebagian dari keturunanku di lembah Makkah yang tidak ada tumbuhan di situ, tidak ada sumber-sumber kehidupan di situ, tapi di sisi Ka'bah, di sisi rumahmu yang mulia. Untuk apa?
liyuqimus shalah, untuk agar mereka menunaikan salat. Salat dalam arti yang khusus yang dimulai dari takbir surah salam itu penting. Tapi juga salat dalam arti umum, kita menghubungkan diri kita, jiwa kita, fikiran kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu zikir, walladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kaum muslimin, ini juga yang mesti kita wariskan kepada anak kita, kepada anak cucu kita. Yang kita harus khawatirkan pada mereka adalah ma ta'buduna min ba'di, siapa yang kalian sembah nanti apabila aku telah tiada. Bukan harta, bukan pekerjaan, tetapi ini yang paling penting. Kalau kita meninggalkan keturunan yang tidak solat, yang tidak tahu masjid, tidak beragama, tidak bisa mendoakan kita, itu yang punah. Itu orang yang sudah terputus kebaikan baginya. Alladzina amanu wa tab'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kalau kita mendidik anak kita dengan solat, itu umpamanya latih mereka dengan solat, kita wariskan iman kepada mereka, nanti kita akan bertemu, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, di dalam surganya nanti. Tapi kalau tidak, kita jalan ke kanan, anak jalan ke kiri, ibarat induk ayam yang menetaskan itik. Itulah orang yang punah. Inna syani'aka huwal abtar. Musuh-musuhmu itulah nanti yang akan punah. Tidak ada penerusnya, tidak ada kebaikan yang mengalir kepadanya. Yang pertama. Yang kedua, berkorban. Berkorban adalah ibadah mahdah. Ia adalah salah satu syiar min sya'airillah. Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis, man dhaha taibata nafsihi muhtasiban li udhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar. Siapa yang berkorban tapi dengan senang hati dan mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah saja, kanat lahu hijaban minan nar, korban itu akan menghalanginya dari api neraka. Tapi korban juga berarti ibadah ijtimaiyah. Kita bergembira bersama, makan daging bersama di hari raya ini, ya baik yang kaya ataupun yang miskin. Berbagi dengan tetangga, dengan saudara, dengan fakir miskin. Inilah juga di antara inti dari ajaran berkorban itu, yaitu kita mahu berkorban, karena udhiyah sama dengan tadhiyah. Berkorban yaitu kita bersedia memberikan, mengurangi sedikit kepentingan kita demi kemaslahatan orang banyak, demi kemaslahatan umat. Maka kaum muslimin rahimakumullah, sikap suka berkorban ini menjadi karakter dari seorang muslim. Pada masa pandemi ini banyak kita kesempatan untuk berkorban itu. Yang kaya membantu yang miskin. Tenaga-tenaga medis itu luar biasa berkorbannya untuk masyarakat, menyabung nyawa. Jangan juga dikatakan bahwa ini hoax. Ini tidak ada corona ini. Sudah banyak buktinya. Banyak yang telah berkorban. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, mari kita juga saling mencari kesempatan apa yang kita bisa korbankan, apa yang kita berikan, yang bisa kita berikan untuk kemaslahatan kita bersama. Pedagang gitu umpamanya, jangan dalam kesempatan ini mengambil pula kesempatan untuk menaikkan harga, menimbun barang. Kita juga konsumen, seperti yang dikatakan iklan Pak Gubernur, jangan kita membeli barang terlalu banyak sehingga barang menjadi langka. Ini kurban juga.
kadang-kadang mengorbankan keinginan nafsu kita ini jauh juga lebih besar daripada berkorban materi. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, moga dengan semangat salat dan berkorban tapi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan kepentingan maslahah syahsiyah, kepentingan pribadi kita, tapi adalah mengutamakan kemaslahatan bersama. Dengan itu kita memohon menjemput rahmat Allah. Semoga kita menjadi umat yang diberkahi, dilindungi kita dari wabah, dari bencana yang menakutkan kita sekarang. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wadhkuru qaulallahi ta'ala fil Qur'anil Karim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya mat'ana bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya rabbal alamin. Allahumma jannib anna wakshif anna al-bala wal waba wal zilzal wal zina wal riba wa kull anwa' al-fitan ma dhahara minha wa ma batan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.